Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Sada Dita dari Prodi Perbankan Syariah. Oke, video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah praktek ekonometrika, di mana saya akan menganalisis kasus pengaruh persepsi manfaat, kemudahan penggunaan dan risiko terhadap keputusan menggunakan Quick Response Kode Indonesia Standard atau KRIS dalam analisis regresi berganda dengan SPSS. Baik, di sini ada konsep dasar. Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau variabel bebas atau X terhadap variabel terikat Y. Uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Lanjut, di sini ada perumusan hipotesis. H1 sama dengan terdapat pengaruh persepsi manfaat X1 terhadap keputusan penggunaan Y. H2 terdapat pengaruh kemudahan penggunaan X2 terhadap keputusan penggunaan Y. H3 terdapat pengaruh persepsi resiko X3 terhadap keputusan penggunaan. H4 terdapat pengaruh persepsi manfaat X1, kemudahan penggunaan X2, dan persepsi resiko X3 secara simultan terhadap keputusan penggunaan Y. Dan yang terakhir, tingkat kepercayaan 95% dengan alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, uji T. Jika nilai SIK kurang dari 0,05 atau nilai T hitung lebih besar T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika nilai SIK lebih besar 0,05 atau nilai T hitung kurang dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Baik, di sini rumus dari uji T, yaitu T tabel sama dengan T atau alfa dibagi 2 dibagi N dikurangi K dikurangin 1, di mana N di sini adalah jumlah data dan K adalah jumlah variabel X. Jadi T sama dengan 0,05 dibagi 2 dibagi 100 dikurangi 3 dikurangi 1, dan diperolehlah T 0,025 dibagi 96. Dan untuk hasil 1,984 kalian bisa lihat pada distribusi T tabel yang dimana alfa 0,025 pada nomor 96. Selanjutnya, rumus dari uji F. Jika nilai SIK kurang dari 0,05 atau nilai F hitung lebih dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jika nilai SIK lebih 0,05 atau nilai F hitung kurang F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y, di mana F tabel sama dengan F K dibagi N dikurangin K, F 3 dibagi 100 dikurangi 3 sama dengan F2 dibagi 97. Untuk melihat hasil, lihat pada distribusi F tabel, di mana hasil di situ 3,09, di situ saya salah mengetik, jadi hasilnya 2,70. Kemudian saya akan membahas interpretasi. Untuk membahas interpretasi kita langsung ke ujinya. Di sini sudah masuk ke SPS-nya, langsung isi X1, X2, X3 dan juga Y, dan lalu kita ubah untuk desimalnya, kita buat 0 semua. Sebelumnya di sini saya sudah mempunyai data dari judul skripsi. Dan di sini juga maisurnya diubah skill semua. Dan selanjutnya label, kita ubah nama variabel X1, X2, X3 dan juga Y di variabel view. Kita tinggal salin aja di skripsi yang kita analisis. Nah, untuk di X1 ini variabel persepsi manfaat, dan di X2 kemudahan penggunaan, dan selanjutnya di X3 persepsi risiko, dan juga yang terakhir Y kita masukin keputusan penggunaan. Lalu kita kembali ke data view, karena kita tadi sudah
mempunyai data dari judul skripsi, jadi kita tinggal salin aja ke SPS-nya. Kita tempel terlebih dahulu di X1, lanjut kita tempel data di X2. Setelah itu lanjut ke X3-nya, kita tempel juga, lalu masukkan ke data SPS-nya, dan yang terakhir kita salin juga di Y. Nah, selanjutnya kita akan menguji uji T. Pertama kita ke analyze, lalu kita ke regression, lalu linear. Untuk variabel Y kita pindah ke dependent, dan untuk variabel X nya kita pindah ke independent. Kita masukkan satu-satu untuk X1, X2 dan juga X3 nya ke independent, lalu kita pencet OK. Dan ini dia hasil output yang bakal kita pakai uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Jadi interpretasi dari uji tadi, uji T pengaruh X1 terhadap Y diketahui nilai SIK 0,020 kurang dari 0,05 dan nilai T hitung 2,365 lebih besar dari 1,984, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh antara variabel X1 terhadap variabel Y. Dan untuk uji F, pengaruh X1, X2 dan X3 terhadap Y diketahui nilai SIK 0,000 kurang dari 0,05 dan nilai F hitung 38,586 lebih besar dari 2,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh variabel X1, X2 dan X3 terhadap Y. Seperti yang di atas tadi, karena ada kesalahan mengetik, jadi yang 3,09 di situ diubah menjadi 2,70. Dan untuk koefisien determinasi, yaitu diketahui nilai R² 0,547 atau 54,7%, yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang simultan antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y sebesar 54,7% dan sisanya 45,3% dipengaruhi oleh variabel lain.